A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fit dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Surat Maryam ayat 85. Niki masih melanjutkan yang kemarin, kalau ini nggih sampun dimaknani. Udzkur yauma nahsyurul muttaqina ay bi imanihim ilar rahmani wafda. Jam'u wafidin bi makna raqibin. Ngriki udzkur maknane nggih langsung tafsir Jalal ini. Udzkur yauma nahsyurul muttaqina. Tuturkanlah wahai Muhammad hari di mana aku Allah menggiring para orang-orang yang bertakwa dengan iman mereka menuju ilar rahmani, menuju Allah Ta'ala, menuju Allah Ta'ala zat yang maha pengasih. Wafda, dalam keadaan mereka itu menaiki, dalam keadaan mereka itu berkendaraan, dalam keadaan mereka itu berkendaraan. Wafdan itu jam wafid, jamaknya lafadz wafid yang bimakna rokib, yang menggunakan makna rokib atau orang yang berkendara. Ini seperti yang didawuhkan oleh Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tengriki Imam Fakhruddin Ar-Razi dawuh, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, summa bayyana subhanahu ma sayadharu fi dhalikal yaum minal fasli bainal muttaqina wa bainal mujrimina fi kaifiyatil hasyr. Jadi setelah Allah Ta'ala pada ayat-ayat yang sebelumnya itu membahas tentang keadaannya orang-orang kafir tatkala di dunia, ya. Dan di sini jawaban-jawaban Allah Ta'ala terhadap orang-orang kafir, yang dalam hal ini yang kemarin itu khusus orang-orang kafir yang menyembah berhala. Maka di dalam ayat ini mulai yauma nahsyurul muttaqina, ini Allah Ta'ala menjelaskan tentang tata cara Allah Ta'ala di dalam membedakan. Di dalam Allah Ta'ala itu menjelaskan tentang tata cara Allah Ta'ala itu membedakan di dalam menggiring orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, dengan mujrimin, orang-orang yang berdosa dengan tindakan kufur mereka. Maka yang pertama di dalam ayat yang 85 ini, yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda, tatkala aku Allah menggiring semua orang-orang yang bertakwa dengan iman mereka menuju Allah yang maha pengasih, dalam keadaan mereka semua itu menaiki atau mereka semua itu berkendaraan. Maka maksudnya adalah seperti ini. Ai udzkur, tangriki taunya Imam Syekh Ashawi, ay udhkur ya Muhammad liqaumika hadzal yaumal adim fa innahu yaumul fasli baina ahlil jannati wa ahlin nar. Wa yakni tuturkanlah wahai Muhammad kepada kaummu hari ini, yakni hari kiamat yang sangat agung ini, karena sesungguhnya hari kiamat itu merupakan yaumul fasl, hari pembeda di antara ahlil jannah dengan ahlin nar. Maka bimakna raqibin hadal makna laisa ma'khudan min maknal wafdi li'anna al-wafda fil lughah al-jamaah alladina yakumuna 'alal muluk lil ataya min ghairi taqyidin bi rukubin bal huwa ma'khudun min qarinati madhil muttaqi. Jadi tafsiran yang ditawarkan, yang diutarakan oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli bahwa jam'u wafidin bimakna raqibin, yang bimakna raqibin, maka makna ini tidak diambil dari makna hakikatnya wafd. Karena wafd dan wafid itu makna asalnya adalah tamu-tamu mulia, tamu-tamu undangan, tamu-tamu mulia. Lek bahasane nang kriki adalah
alladzina yakumuna 'alal muluk lil ataya, atau dengan bahasanya Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi yang hampir sama, al jamaah humul jamaah taridu 'alal mulki li 'alal maliki li akhdi atayahu. Jadi wafdan itu makna asalnya adalah tamu-tamu mulia. Napa? Makna asalnya adalah tamu-tamu mulia. Jadi lek dimaknani karo Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, beliau bimakna raqibin, itu beliau tidak sedang memaknai secara lughat. Napa? Beliau tidak sedang memaknai secara lughat, tapi sedang memaknai secara makna murad. Jadi sampean ngerti biasanya yai peloson itu lek beliau niku lek maknani niku biasanya beliau cara bahasane ngaku. Beliau niku ngaku lek maknani iki duduk makna asli, iki makna murad, makna yang dikehendaki, bukan makna luhut. Kalau makna luhut yang jam wafdun itu merupakan tamu-tamu mulianya raja yang sengaja diundang cuma murni untuk mendapatkan sebuah pemberian secara bahasanya untuk mendapatkan gift. Maka makna raqibin ini diambilkan dari makna murad, yaitu nopo tengriki min ghairi taqidin birukubin bal huwa ma'khudun min qarinati madhil muttaqi. Makna raqib itu diambil dari korenahnya kalimat-kalimat yang sebelumnya, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala dalam ayat ini sedang memuji orang-orang yang bertakwa. Berarti lima waroda annahum yuhsyaruna rukbanan, karena di dalam hadis dikatakan bahwa sesungguhnya para muttaqin itu semua mereka akan digiring menuju Allah Ta'ala dalam keadaan berkendara, menggunakan sebuah kendaraan. Apa rupane kendaraan ini? Tengriki dikatakan ala najaib surjuha min yaqut wa ala nukin rihaluha min dhahabin wa azimmatuha min zabarjadin. Cara bahasane tengriki bahwa tentunya ya bahasanya kan ya hampir sama ya. Lek tamu mulia itu biasane lek tamu mulia itu akan dijemput dengan kendaraan yang sangat bagus. Makanya nangkini diartikan bahwa besok al-muttaqin itu ketika digiring oleh Allah Ta'ala bukan dalam keadaan berjalan seperti halnya para mujrimin, tapi difasilitasi kendaraan. Rupane nopo kendaraane? Kalau teng mriki bal kullu mu'minin taqiyyin yarkabuna qatan lam yura mislu husniha rahluha min dhahabin wa azimmatuha min zabarjadin. Tengriki dikatakan tiap-tiap orang mukmin besok tatkala digiring oleh Allah Ta'ala itu diberi dan difasilitasi kendaraan berupa unta, yang mana untanya ini tidak pernah dilihat unta yang indahnya seperti itu di dunia. Ora enek nang dunya iku unta sing apike koyo ngono iku ya ora enek. Dan bahkan bukan hanya itu, rahluha min dahabin, lapake, kowe ngerti lapake ora? Sing dinggoniane iki lho Pak, sing dinggoni longgo iki lho. Lapake itu terbuat dari napa? Terbuat dari emas. Rahluha min dahabin, lapaknya itu terbuat dari emas. Wa azimmatuha minaz zabarjad, dan tali kendalinya, azimah, tali kendalinya itu terbuat dari zabarjad. Secara bahasanya ada iki zamrud, yaitu dari batu mulia yang berwarna hijau. Niku ngoten. Dadi wis ora kemen-kemen, ngriki dikakaken ngoten. Waqtulifa fi waqti rukubim fakila min awali khuruji minal kubur wakila min man sharifihi minal mauqif. Lah ini ada perbedaan di antara para ulama. Kan penggiringan Yaumul Hasyar atau hari penggiringan itu kan ya dimulai dari tatkala dibangkitkan dari kubur. Ba'suwan nusyur, kan seperti itu. Maka para ulama itu khilaf. Para muttaqin, orang-orang yang bertakwa dan beriman ini,
itu mulai naik kuda. Kok mulai kuda? Nang ini nakoh atau bahasanya mulai naik yang namanya unta yang sangat bagus itu mulai kapan? Menurut satu versi mengatakan bahwa mulai naik unta yang sangat indah, yang lapaknya di situ menggunakan emas dan tali kendalinya itu terbuat dari zabarjat, batu mulia warna hijau. Itu ada yang mengatakan mulai dari mereka itu keluar dari kubur. Nah, semenjak mulai dari kubur langsung dimuliakan, dikasih fasilitas rupanya numpak untos yang wapi. Menurut satu pendapat mengatakan wakila min mansarifihim minal mauqif, ada yang mengatakan tatkala sudah bubar daripada mauqif. Mauqif itu ya tempat pembubaran. Mauqif itu kan tempat berkumpulnya semua makhluk yang di situ untuk menghadapi hisab. Ya, ketika sudah menghadapi itu, ini menurut satu pendapat, ketika sudah menghadapi tempat pengadilan yang berupa al-mauqif, baru kemudian masing-masing pergi menuju tempatnya. Yang ahli surga pergi ke surga, yang ahli neraka pergi ke neraka. Ada yang mengatakan semenjak berpergian atau selesai dari mauqif tempat pengadilan. Bon, tengeriki ya Allah ya Rabbi ya Karim, cuma wa ala kullin fayastamirruna raqibina hatta yaqra'u babal jannah. Tengeriki walaupun terjadi perbedaan di antara para ulama, intinya adalah para mukminin itu terus-menerus menuju surga dalam keadaan menaiki sebuah unta yang sangat indah sekali, yang di situ lapaknya menggunakan emas dan azimahnya, kendalinya itu menggunakan batu mulia yang warna hijau. Wa jama'a ba'duhum wa jama'a jumi'a bi annahum yarkabuna min awali khurujuhum minal kubur hatta ya'tu al mauqif summa ba'dan fidadil mauqif yarkabuna hatta yadkhulu al jannah. Ono sing dawuhaken melengkapi, malah dawe ini yang ketiga ini wis kabeh bener. Artinya bagaimana orang mukminin mulai dari keluar dari kubur langsung difasilitasi unta yang sangat indah, langsung numpak unta sampai datang ke mauqif. Mauqif itu tempat pengadilan, ya, tempat penghisapan. Sak marine datang di mauqif dan selesai dari mauqif tempat pengadilan itu tadi, kemudian akan mauqif itu kan proses Pak, tempat pemrosesan, ini termasuk ahli neraka, tempat penghisapan ini ahli neraka ataukah ahli surga. Setelah dari ahli mauqif penghisapannya selesai, maka para mukminin sekali lagi langsung naik kudanya lagi menuju surga. Itu menurut satu pendapat. Mulane teng mriki ngendikaken kalau versinya Imam Ibnu Abbas malah beda maneh. Wa an Ibnu Abbas mangkana yuhibbu rukubal khail wa fada ilallahi ala khailin la tarwasu wa la tabulu. Siapa orangnya yang di dunia dulu itu suka menaiki kuda, berarti besok di akhirat, hari pembangkitan dari kubur sampai yang namanya masuk surga, itu akan difasilitasi rupane kuda yang sangat indah, dalam keadaan kudanya itu tidak akan pernah pipis, juga tidak akan pernah Jadi beda Pak. Lagi kamu ojo mikir iki kan sering tuh jadi pertanyaan ngene iki. Gus, kalau nanti maka kalau kita di surga kakean mangan terus apa nang surga awak dhewe ana WC nih. Lah sering tuh jadi pertanyaan awak dhewe ya beda. Nang surga iku ora enek ceritane wong ngising katene ngoyo niku ora enek. Kalau andaikan dikasih pertanyaan lagi, lah kan gak masuk akal Gus, wong mangan tapi orang ngising ora nguyu. Dijawab sama para ulama, lah kon nang jerone perutnya ibumu selama 9 bulan lah yo mangan tapi yo ora ngising. Maka sama ini. Jadi menurutnya Imam Ibnu Abbas seperti lajmuha minal yakutil ahmar, tali kendalinya terbuat dari yakut ahmar, batu mulia yang berwarna merah, wa minaz zabarjat al akhdar, batu mulia yang warna hijau, wa minad durri al abyad,
batu mulia yang berwarna putih, wa surujuha as-sundus wal istabrok. Wa man kana yuhibbu rukubal ibil fa'ala najaib la tab'ar wa la tabulu azimmatuha minal yakut wa zabarjat. Sapa sing nang dunya senengane numpak unta, sesuk difasilitasi ya numpak unta. Wa man kana yuhibbu rukubas sufun fa'ala sufunin min zabarjatin wa yakutin faqat aminu al-gharaq wa aminu al-ahwal. Nila, siapa orangnya yang suka menaiki yang namanya perahu, maka besok fasilitasnya numpak perahu, Pak. Lagi mbuh iki iso dikiasno ora kamu nang dunya iki kepingine numpak Alphard ngono ya. Berarti sesuk nang akhirat fasilitasi Alphard mbuh iso dikiasno ngene apa ora ndak ngerti. Pokoknya jelas yang dawe Imam Ibnu Abbas, lek nang dunya wongku senengane numpak kuda bakal dikei kuda dengan segala keindahan yang ada di dalamnya. Sapa wonge sing senengane numpak unta nang dunyane, ya berarti sesuk fasilitase unta. Sapa wonge sing nang dunya iku senengane numpak perahu besar gitu ya, semisal numpak kapal, maka fasilitasnya dia nanti bisa di akhir juga naik napa? Kapal atau perahu. Lagi mbok engko awakmu iso dikiasne nang liyane apa ora, berarti lek senengane numpak Alphard, senengane numpak sepeda motor apa ngono ya, semisal apa sesuk nang akhirat fasilitasnya koyo ngono pisan apa ora, aku ndak ngerti ya. Pun, mulanya ada satu hadis yang di sini dingendikaken yuhsyarun nas yaumal qiyamah ala salasi taraik. Besok di hari kiamat para manusia itu akan digiring dalam keadaan menjadi 3 golongan. Yang pertama rohibina wasnani ala ba'irin wa salasatun ala ba'irin wa arba'atun ala ba'irin wa asyratun ala ba'irin. Ketika akan dalam keadaan senang dan juga dalam keadaan takut. Wasnani ala ba'irin, 2 orang menaiki unta, wasalasatun ala ba'irin, 3 orang menaiki unta, wa arba'atun ala ba'irin, 4 orang menggunakan 1 unta, wa asyratun ala ba'irin, 10 orang menaiki 1 unta. Ini bentuk macam-macam. Ini kok malah jadi pertanyaan mana? Kayak diingi aku pas wae nang Sidoarjo ditakoki Gus, kalau memang yang namanya sapi itu merupakan menjadi tunggangan atau kendaraannya orang-orang di akhirat di dalam melewati Siratal Mustaqim berupa sapi kurbannya. Lah terus apa cukup Gus sapi tapi tumpaki wong pitu. Iki biasanya mesti ditakokne koyo ngono wae. Maka jawabannya sebenarnya cuma satu. Pertama, jangan kamu membayangkan sapi nang dunya iki koyo dene sapi nang akhirat itu kayak ini sapi nang dunya. Lek sapi nang dunya tumpake wong aja wong 7, Pak, wong 3, wong 4, wong 5 wis mari wisan. Jadi pertama itu jangan disamakan sapi akhirat dengan sapi dunia. Itu yang pertama. Yang nomor 2 ada yang mengatakan makna adimu dohayakum fa innaha matayakum yaumal qiyamah, yakni hendaklah kamu mempergemuk terhadap hewan kurban kamu, karena sesungguhnya hewan-hewan kurban kamu merupakan matayakum, kendaraan kamu besok di hari kiamat. Ada yang mengartikan bahwa itu bukan kok beneran naik napa iki jenenge sapi naik unta, akan tetapi itu hanyalah perumpamaan bagi orang yang berkurban besok melewati Siratal Mustaqim itu dalam keadaan mudah dan dalam keadaan agak cepat seperti halnya menaiki yang namanya hewan sapi ataupun unta itu. Niku bahas karena memang hubungannya dengan ini sangat kuat ya. Artinya memang besok kita di hari kiamat itu para mukminin akan difasilitasi berupa naik berkendaraan. Naik dalam keadaan berkendaraan. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengeriki dingendikaaken bahkan luwih sangar maneh lek dawuh Imam Fakhruddin Ar-Razi niki. Tengeriki dingendikaaken faqala yauma nasyurul muttaqina ila rahmani wafda. Tengeriki didawakan Kanjeng Nabi niku dawuh Kanjeng Nabi dawuh
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi innal muttaqina idza kharaju min kuburihim istaqbalu binuqin bidin laha ajnihatun 'alaiha rihalud dhahabi. Niki lho. Dados niki malah langsung mengklaim kalau Imam Dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, langsung beliau mengklaim bahwa Kanjeng Nabi dawuh, Kanjeng Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang rohku berada di dalam genggamannya, innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza kharaju min kuburihim, tatkala mereka semua itu keluar dari kuburan-kuburan mereka, istaqbalu bi nuqin bidin laha ajnihatun, maka mereka semua akan dijemput dengan yang namanya onta-onta yang berwarna putih yang memiliki sayap. Nabo, onta yang memiliki sayap, alaiha rihalud dahab, yang di atasnya itu ada lapak yang terbuat dari emas. Summatalah hadil ayah, kemudian Kanjeng Nabi membacakan ayat ini, yaitu ayat yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Di malah nang kene itu seolah-olah dipositifkan, wis bahasa ning dipositifkan, memang naik yang namanya unta dari awal kali keluar dari kuburan, langsung dibangkitkan, langsung dikai fasilitas rupane unta. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ini juga ada awakmu biar biar cara berpikir kamu kritis ya. Tengeriki itu kan yauma nahsyurul muttaqina bi imanihim ilar rahmani wafda. Lek asli nih, lek ngrungokne tenanan mulai awal mang, kamu akan sedikit mengganjal di dalam hati tatkala dimuratikan ngeten. Yauma nahsyurul muttaqina, tatkala aku Allah menggiring orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, ilar rahmani, menuju Allah Ta'ala, zat yang maha pengasih. Ini kan menyisakan sebuah pertanyaan loh. Jari ini mang nang awal yauma nahsyuru, aku Allah menggiring orang-orang yang beriman. Kok ilar rahmani, menuju Allah Ta'ala yang maha pengasih. Nah ini kan menimbulkan sebuah pertanyaan. Ini kalam yang seperti ini, ucapan yang seperti ini seharusnya merupakan sebuah ucapan yang kurang tepat. Ibarat kata ini wis, aku ibarat kata ini, tidak diumpamakno ini. Tatkala aku menggiring, katakan ya, hewan-hewan. Tatkala aku menggiring hewan-hewan, kambing-kambing menuju diriku. Nah ini bahasanya kurang tepat. Melakno bahasane Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh yauma nahsyurul muttaqina lir rahmani wafda, hadza innama yastaqimu allau kanal hasyiru ghairur rahman. Ya, ucapan yang seperti ini akan dianggap benar, akan dianggap tepat kalau memang yang menggiring itu adalah selainnya Allah Ta'ala yang maha pengasih. Tapi kan nyatanya amma idza kana al-hasyiru huwar rahman fa hadzal kalam la yantadim. Kalau ini yang menggiring ini adalah justru Allah Ta'ala, kemudian ilar rahman, bahasanya kepada Allah Ta'ala yang maha pengasih, maka ini merupakan sebuah kalam yang kurang tepat. Maka ini dijawab pertanyaan seperti ini. Ajaba al-muslimuna bi anna takdir yauma nahsyurul muttaqina ila karamatir rahman. Tatkala Allah Ta'ala itu, tatkala aku Allah menggiring orang-orang yang beriman menuju kedermawanan, kemuliaan, kepemberian Allah Ta'ala yang maha pengasih, sebagai dalam keadaan mereka itu merupakan tamu mulia yang berkendaraan. Pun, paham alhamdulillah, paham ya alhamdulillah, Pak. Pun itu secara garis besarnya ngoten nggih. Jadi yauma nahsyurul muttaqina iki iling-ilingan tenanan. Iki oleh para mukminin niku dimulyakno ya, iku mulai semenjak mereka dibangkitkan dari kubur. Wis difasilitasi, dikei kendaraan. Ada yang mengatakan tetap unta yang bersayap, yang di situ
lapaknya terbuat dari emas, ada yang versinya Imam Ibnu Abbas sesuai dengan keinginan atau kedemenane seseorang itu tatkala di dunia senengane numpak opo. Numpak unta senengane nang dunia ya berarti fasilitasi unta. Lek numpak jaran ya berarti fasilitasi jaran. Lek senengane numpak perahu, numpak kapal ya, maka ya fasilitasnya yaitu pakai sufun. Wih kok iso ora nang akhirat kira-kira ana alpat ora ya? Kok fasilitasi alpat ngono. Pun itu secara garis besarnya ngoten. Itu makna yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafdah. Di kelanjutannya wa nasukul mujrimina ila jahannama wirda. Dan saya Allah menggiring orang-orang yang kafir, mujrimin langsung dimurati orang-orang yang kafir ya. Dan saya Allah menggiring orang-orang yang kafir menuju neraka jahanam dalam keadaan mereka itu berjalan dan juga kehausan. Ini untuk memberikan sebuah titik perbedaan bahwa kalau orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang beriman dinaikkan, difasilitasi berupa sebuah kendaraan. Tapi kalau mujrimin, orang-orang yang kafir itu digiring oleh Allah Ta'ala menuju neraka jahanam dalam keadaan mereka itu dengar wa nasukul mujrimina bi kufrim ila jahannam wirdan jam'u waridin bi makna mashin atsyan dalam keadaan mereka itu berjalan dan kehausan. Hilang tadi nang riki ngendikaaken ngoten. Ini sebuah titik perbedaan yang sangat besar sekali. Mulakna teng mriki seperti yang didhawuhaken Masya Allah dawuhnya Syekh As-Sawi. Teng mriki dingendikaken qauluhu wirda ai musyatan utasyan. yakni dalam keadaan orang-orang kafir itu digiring, dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan berjalan dan kehausan. Nah, faqat taat a'naquhum minal atash, maka seolah-olah lehernya mereka para mukminin itu seolah-olah hampir saja terputus karena begitu hausnya mereka. Ngerti dilanjutkan wa ma'adzalika yahmiluna auzarahum ala duhurihim, dan sekalipun dalam kondisi yang sangat memprihatinkan seperti ini, yakni mereka itu nopo jenenge berjalan dalam keadaan sangat haus, hampir saja lehernya mereka itu terputus karena saking hausnya. Mereka masih membawa beban-beban dosa mereka yang diletakkan di punggung mereka. Nyunggi dosa cara bahasa ngoten. Krana napa? Lima warada annal mu'min idza kharaja min qabrihi istaqbalahu amaluhu fi ahsani suratin wa atyabi rihin. Karena seperti dalam hadis didhawuhaken, sesungguhnya orang mukmin tatkala keluar daripada kuburnya maka akan dijemput oleh amal baiknya dalam keadaan amal baiknya itu berbentuk sebuah hal yang sangat indah sekali dan sangat harum sekali. Fayaqulu, kemudian amal baiknya menyapa terhadap si mukmin, hal ta'rifuni, wahai orang yang mukmin, orang yang beriman, apakah kamu mengenalku? Jawabnya orang yang mukmin, fayaqulu la, aku enggak mengenal kamu siapa. Fayaqulu ana amaluka sholih, aku ini merupakan amal solihmu. Jadi bangkit dari kubur orang mukmin selain difasilitasi sebuah kendaraan juga langsung dijemput oleh amal solihnya, dalam keadaan amal solihnya itu berubah menjadi sosok yang sangat indah sekali. Mulana tengriki dilanjutna malih, talamma rakabtuka wattaba'tuka fid dunya irkabni al yauma. Jarine amal solih, sangat lama sekali aku menunggangimu dan mengikutimu tatkala di dunia, maka sekarang di akhirat ini naiklah kamu di atasku, katanya amal solih. Biyen niku kula teng donya niku kula selalu
menunggangi jenengan dan melok terus nang sampean. Sekarang gilirannya jenengan yang naik kepadaku amal solih. Dan begitu juga sebaliknya, wa innal kafira yastakbiluhu amaluhu fi akbahi suratin wa antani harihan. Orang kafir itu bangkit dari kubur dalam keadaan dijemput oleh amal buruknya sudah berubah bentuk menjadi sebuah sosok yang sangat buruk dan dalam keadaan memiliki bau yang sangat tidak enak. Fayaqul, sekaligus amal buruknya berkata kepada orang kafir, hal ta'rifuni, apakah engkau mengenalku? Fayaqulullah, enggak, aku enggak mengenal kamu siapa. Fayaqulu ana amaluka sayyi, amal buruknya orang kafir itu berkata, aku adalah amalmu yang buruk. Ya, talama rakabtani wattaba'tani fid dunya wa anal yaum arkabuka. Ya, ngendikakan, dulu sudah sangat lama sekali kamu menunggangiku dan kamu mengikutiku di dunia, maka sekarang gilirannya aku yang akan menunggangimu. Artinya berarti kebalikannya, Pak. Biyen lek amal baik iku nang dunyo iku sing gowo sing pemilik amal baik. Ya, marengan dan nang akhirat amal baik itu justru yang menjadi tunggangan. Kalau amal buruk itu kebalikannya, yaitu tatkala di dunia amal buruk itu menjadi hal yang ditunggangi. Kemudian besok di akhirat amal buruk akan menuntut agar amal buruk itu menunggangi si pemiliknya. Ya, artinya nopo? Ini seperti yang ada dalam firman-Nya Allah Ta'ala, wa hum yahmiluna auzarahum ala dhuhurihim. Mereka adalah yang akan membawa dosa-dosa mereka di atas punggung mereka. Iki aja dimurati gak kerasa Gus nggawa dosa iki gak kerasa. Benten. Besok nang akhirat itu tenanan sing jenenge amal buruk, amal baik akan berubah menjadi sosok. Jadi bukan sifatnya perkara yang iktibari, perkara sing ono tapi tidak bisa tidak bisa dirasakan seperti di dunia mboten. Tapi menjadi amrun wujudi. Memang sebuah perkara yang benar-benar wujud sampai dibawa di atasnya punggung. Pun nang mriki dingendikaken ngoten. Masyaallah. Melakno teng kelanjutane ayat niku, wa nasabul mujrimina niku. Ini memiliki arti bahwa yadullu ala annahum yusakuna ilan nari. Enak-enakno itu. Yadullu ala annahum yusakuna ilan nari bi ihanatin wa istighfafin ka'annahum na'amun atasun tusaku ilal ma. Jadi ini merupakan sebuah bentuk bahwa mereka itu sama sekali tidak memiliki kemuliaan, artinya digiring dalam keadaan memang hina sampai seperti itu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tanggal ini dilanjutkan terakhir, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'indar rahmani ahda. Surat Maryam ayat 87. La yamlikuna ayinnas, yakni para manusia ini tidak memiliki syafa'ah, tidak memiliki legalitas syafaat untuk mensyafaati illa man, kecuali orang-orang ittakhadha yang mengambil indar rahmani, dari sisinya Allah yang maha pengasih, ahda, sebuah janji, ay syahadata alla ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Ini bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada kekuatan untuk berpaling dari kemaksiatan dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ibadah kecuali dengan taufiknya, pertolongannya Allah. Jadi ayat ini sekarang membahas bahwa pada hakikatnya
setiap manusia itu tidak memiliki legalitas untuk mensyafaati terhadap keluarganya, santrinya, muridnya, dan juga semuanya. Illa man ittakhadha indar rahmani ahda, kecuali orang-orang yang memang sudah diberi yang sudah diberi legalitas, yang sudah diberi izin oleh Allah Ta'ala untuk mensyafaati. Pun niku maksudnya ngoten. Melana teng mriki la yamlikun asy-syafa'ata al khalqu umuman mukminihim wa kafirin, orang mukmin atau orang kafir itu nggak bisa mensyafaati. Secara garis besarnya kaya ngono. Dadi kowe ojo gampang percaya lek ana wong ngomong wis gampang dosane aku sing nanggung. Ini kan berarti bentuk wong mengklaim bahwa dirinya bisa mensyafaati lek kaya ngono kuwi. Kaunuhu yashfa'u li ghairi aw yashfa'u ghairuhu fihi. Syafaat di sini maksudnya adalah ada dua. Syafaat itu artinya seseorang mensyafaati terhadap orang lain atau dirinya yang menerima syafaat. Pokoknya setiap manusia itu tidak memiliki yang namanya syafaat, baik untuk mensyafaati orang lain atau dirinya sendiri disyafaati orang lain. Itu enggak ada. Illa man ittakhadha indar rahmani ahda ay syahadata an la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Kecuali orang-orang yang sudah mengambil dari sisinya Allah sebuah janji. Tengah iki didhawuhaken kalian Syekh As-Sawi, kalimat Ar-Rahman di dalam surat Maryam itu diulangi sebanyak 16 kali. Nah, bahwa kalimat Ar-Rahman di dalam surat Maryam itu diulang-ulang sebanyak 16 kali. Itu isyaratan ila anna rahmatahu ghalabat ghadabahu. Itu untuk mengisyarahkan kepada kita, untuk memberikan tahu kepada kita bahwa rahmatnya Allah Ta'ala, belas kasihnya Allah Ta'ala itu mengalahkan murkanya Allah. Jadi rahmatnya Allah Ta'ala, kasih sayangnya Allah Ta'ala itu mengalahkan terhadap murkanya Allah. Sampai-sampai kalimat Ar-Rahman dalam surat Maryam itu disebutkan berapa kali? 16 kali. Pon. Lah tengeriki, siapa sih orang-orang yang memiliki atau mengambil janji di sisinya Allah Ta'ala itu siapa? Yakni orang-orang syahadah, orang-orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan dia itu membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tengeriki tentunya la ilaha illallah ay ma'adilatiha wa ya Muhammadur Rasulullah wala haula wala quwata illa billah, yakni wa fi riwayatin wa tabari minal hauli wal quwwah wa adami raja'i ghairihi. Iki tak jelas nih sing versine Syekh Mutawalli Asy'arawi dhisik. Iki sewenang aku. Beliau dalam menjelaskan ayat la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Semua para manusia tidak akan ada yang berhak untuk memberi syafaat atau diberi syafaat kecuali orang-orang yang sudah mengambil janji dari sisinya Allah Ta'ala. Menurut tafsirnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau itu ndawuhaken ngeten. Li'anna syafa'ah la takunu illa liman akhadha al-idhna biha. Karena yang namanya syafaat itu tidak akan dimiliki kecuali bagi orang yang sudah memiliki izin dari Allah Ta'ala. Wong iso nyafaati kepada orang lain atau bahkan bisa disyafaati itu kalau memang sudah mendapatkan izin. Di sesuk nang akhirat niku kabeh wong padha bingung. Ini kalau dalam hadisnya loh nggih. Nanti ngendikaken semuanya. Lah kita lanjutkan dulu mawon diyen teng mriki. Wal ahdu alladzi ta'khuduhu 'ala Allahi bisyafa'ah an tuqaddima minal hasanati ma yasa'u takalifaka anta summa tazidu 'alaiha ma yu'ahhiluka li an tusyaffi'a lil akhirin. Tang iki dikatakan yang dimaksud dengan al-ahdu ahdan di sini adalah janji yang engkau ambil kepada Allah Ta'ala untuk bisa mensyafaati. Itu artinya kamu bisa menyuguhkan
Sebuah amal-amal baik yang sudah membuat kamu terlepas daripada tanggungan-tanggungan kamu, kemudian kamu menambahi atas amal-amal yang sifatnya itu wajib, menambahi dengan sebuah amal yang bisa membuat kamu itu menjadi ahli, menjadi pantas untuk mensyafaati orang lain. Jadi cara bahasa kasaran ngomong, orang itu kalau mau bisa mensyafaati terhadap orang lain, ya tentunya bukan orang-orang yang biasa, tapi orang yang sudah selesai dengan seluruh amal-amal wajibnya, kemudian dia menambah atas amal wajibnya itu sebuah amal yang membuat dia itu ahli untuk mensyafaati. Seperti yang didakwakan bahwa orang alim itu nanti juga bisa akan mensyafaati para murid-muridnya. Seperti yang diinginkan bahwa orang yang ahli tahajud, wong sing ahli tahajud iku ya bakal nyafaati nang keluargane. Itu untuk menunjukkan bahwa yang namanya syafaat, orang mampu mendapatkan syafaat itu bukan hanya orang-orang yang biasa, tapi orang-orang yang memang sudah pilihan dengan beberapa kriteria yang sudah disebutkan dalam bab syafaat. Yang salah satunya itu tadi, orang alim, kemudian orang sing ahli tahajud, itu disuruh mensyafaati dulu memang. Ahli tahajud bisa mensyafaati keluarganya. Ahli orang-orang yang alim disuruh berhenti, tidak boleh masuk surga dulu sampai mensyafaati terhadap para murid-muridnya. Pun, tengriki tinggal akan ngoten. Itu kesimpulannya orang yang ittakhadha indar rahmani ahda. Memang benar-benar bisa mensyafaati karena memang sudah mendapatkan izin dari Allah Ta'ala. Melakna tengriki didawahkan idzan labudda liman yashfa'u ayyakuna lahu rasidun minat ta'at yusmahu lahu bisyafa'ah. Sehingga bisa disimpulkan bahwa orang yang mensyafaati itu wajib memiliki modal yang banyak daripada tindakan-tindakan taat agar dia diizinkan untuk memberikan syafaat. Semakin banyak amal, semakin dia berhak untuk mendapatkan yang namanya legalitas besar memberikan syafaat. Wong lek alim tenanan, ya, wali tenanan, bakale dindek ojo mlebu surga dhisik, syafaat ana dhisik kabeh murid-muride. Lah kalau modal utama seseorang itu bisa memberikan syafaat, taunya Syekh Mutawalli Asy'arawi, wa idza ta'ammalta, kalau memang seperti itu, kita bisa berangan-angan la wajadta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwala man qaddama rasidan imaniyan wa sa'a taklifahu wa taklifa ummati. Loh, kalau memang yang namanya modalnya syafaat itu adalah seseorang itu sudah melaksanakan kewajibannya, amalnya kewajiban, dan kemudian dia punya amal baik, baru kemudian dia bisa mensyafaat terhadap orang lain, maka orang yang paling pertama berhak untuk mensyafaati adalah Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi inilah yang mengajarkan amal terhadap semua para manusia, semua umat. Gampang ngomongin loh Pak, tabungan ganjaran Kanjeng Nabi ku ora kena dihitung isan. Napa? Ora kena dihitung. Para ulama niku ndhawuhaken ngeten, kula kait sadar ini. Lah, kula niku lek bahasane lek teng Maulid ya ulam ya kan, ya Allah, Kanjeng Nabi itu adalah sosok yang pangkatnya sangat agung, sangat tinggi, arfa. Saya itu terkaget-kaget dengan betapa tingginya derajatnya Kanjeng Nabi, seperti yang didakwakan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani di dalam kitab Sa'adatud Darain. Beliau dawuh, jajal tak hitungno, cara bahasa kasar ngomong ngono ya. Jajal tak hitungno ganjarane Kanjeng Nabi. Jajal tak hitungno ganjarane Kanjeng Nabi. Secara garis besarnya, orang itu kalau mengajarkan kebaikan kepada orang lain, maka orang yang mengajarkan ini akan mendapatkan ganjarannya orang yang mengamalkan. Paham murah? Orang yang mengajarkan sebuah kebaikan, mantalla ala khairin fahuwa kafa'ili. Orang yang menunjukkan atas sebuah kebaikan, itu pasti dia mendapatkan ganjarannya napa? Orang yang melakukan kebaikan tersebut. Lah monggo coba tak angen di angen-angen maneh. Kanjeng Nabi pertama
mengajarkan syariat ini, mengajarkan yang namanya sholat dan seterusnya segala yang ada di dalam syariat Islam ini diajarkan kepada para sahabat. Ya, umpama wis diumpamakno sahabat itu kabeh totale ono katakan 10.000 ngono ya Pak. Katakan wis 1.000 wis iki model titik wis. Katakan kayak gampang-gampangan ngomong sahabatnya Kanjeng Nabi ono 1.000. Berarti ganjaran amale wong 1.000 imang sahabat iki mang selama sahabat ini beramal sholat dan juga yang lainnya, maka tabungan ganjarane para sahabat ini juga masuk ke transfer nang tabungan ganjarane Kanjeng Nabi. 1. Marang ngono para sahabat mengajarkan syariat ini kepada para tabi'in. Katakan nek digawe mudah tabi'in itu katakan totalnya sudah menjadi 10.000. 10 kali lipat. Berarti sahabat iki oleh ganjarane mengajarkan syariat, ya sahabat iki oleh ganjarane 10.000 orang yang mengamalkan syariat yang diajarkan oleh para sahabat. Berarti tabungane sahabat rupane ngurui syariat, ya, sekaligus juga tabungane sahabat oleh tabungan ngurui gimang nang para tabiin iki ya mlebu ke transfer nang Kanjeng Nabi. Sekaligus para tabiin iki mang ganjaran 10.000 iki mang ya mlebu pisan nang Kanjeng Nabi atas dasar Kanjeng Nabi yang mulangi pertama kali. Paham aja? Jadi ganjarannya 1.000 yang pertama. Kemudian 10.000 atas dasar sahabat ngurui nang tabiin mlebu. Marang tambah 10.000 maneh atas dasar tabiin iki sing nglakoni keapian mlebu pisan nang Kanjeng Nabi. Dan terus itu loh, bayang wong sak dunya sampai akhir kiamat sesuk lho Pak. Kabeh ganjarane mlebu ke transfer nang ganja catatan ganjarane Kanjeng Nabi. Maka betapa tingginya derajatnya Kanjeng Nabi, betapa Kanjeng Nabi itu adalah sosok yang benar-benar sangat sangat pantas untuk memberikan syafaat. Makna teng mriki dikatakan ya Allah ya Rabbi ya Karim lidzalika wajibat lahu syafaah wa udina lahu fiha. Oleh karena itu Kanjeng Nabi itu adalah satu-satunya sosok yang wajib baginya untuk mensyafaati yang lain dan diizinkan baginya untuk mensyafaati yang lain. Ngoten lho. Ya Allah ya Rabbi ya Karim mulana niki fal muhsinu man yu'addi min at-ta'ati fawqa ma faradallahu alaihi wa min jinsi ma furid. Fallahu ta'ala lam yukallifna bi qiyamil lail wal istighfar bil ashar wa lam yafrid alaina shadaqatan lisail wal mahrum wa la budda nufarriqu baina haqq wa haqqin ma'lum. Nah, ngriki intine yaitu tadi orang yang memiliki modal amal yang baik yang banyak, dia adalah orang yang nanti bisa memberikan syafaat. Ceritane berarti intine mangke adalah intinya adalah ya seperti yang didhawuhaken bahwa besok syafaatul kubra itu miliknya Kanjeng Nabi. Coro bahasane teng hadis Bukhari ini secara ringkes mawon pakai bahasa Indonesia, pakai terjemahan bahwa seluruh para manusia itu besok itu akan bingung meminta syafaat. Pertama datang kepada Nabi Adam, anta abul bashar. Wahai Nabi Adam, panjenengan itu loh merupakan sosok Abul Bashar, bapaknya para manusia. Maka hendaknya engkau mensyafaati terhadap kita. Dan kemudian sekali lagi Nabi Adam menjawabnya, aku nggak bisa untuk mensyafaati karena di hari ini Allah Ta'ala sangat marah kepadaku. Dan seterusnya. Kemudian sampai sowan dumateng Nabi Ibrahim barang, ya, yang mana Nabi Ibrahim juga dimaturi anta abul anbiya, wahai Nabi Ibrahim engkau adalah sosok bapaknya para nabi, maka hendaknya engkau mensyafaati kita semua kepada para manusia ini. Jawabnya Nabi Ibrahim, nggak bisa, aku sendiri juga nggak bisa, aku sendiri juga sedang tersibukkan oleh diriku sendiri dan Allah Ta'ala lagi marah-marahnya terhadap diriku. Wes nabi-nabi banyak yang didatangi hingga semuanya sowan dumateng Kanjeng Nabi. Coro bahasane Maulid ya ulami bahasa hadis falaha anta fatasjud
falaha anta fatasjud laka kullul khalqi tafza wa yunaduna tarama qaddaha min haulin afdha. Yang mana intinya akhirnya Kanjeng Nabi melihat betapa ahwal, betapa sangat membingungkannya keadaan yang dialami oleh para mukmin pada waktu itu. Langsung Kanjeng Nabi sujud tengersane di bawahnya arsy-Nya Allah Ta'ala, langsung meminta syafaat kepada Allah Ta'ala. Dalam keadaan Kanjeng Nabi niku nangis-nangis muwun-muwun, ya, nangis-nangis muwun-muwun supados diberikan izin untuk memberikan syafaat, atau biasa dikenal dengan istilah syafaatul kubro, syafaat yang paling besar. Masya Allah, intinya giniku, syafaat yang sangat besar. Akhirnya ya benang maulid di ulami aja. Wa tunada syafa'tu syafa'. Selalu ya, ora apal tuh ya. Fa alaikallahu shalla ma badan nuru wa sya'sya'. Itu seperti itu. Akhirnya Allah Ta'ala memanggil bahwa bangkitlah kamu berhak untuk memberikan syafaat. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim, niku kesimpulannya. Jadi yang pertama kali syafaatul kubra itu cara bahasa kasarane ngomong Kanjeng Nabi lah yang membuka pintu syafaat. Sakmarine Kanjeng Nabi diberi pintu syafaat, dibukakan untuk Kanjeng Nabi, baru orang-orang yang seperti orang yang alim, orang ahli tahajud, dan beberapa kriteria orang-orang yang bisa memberikan syafaat baru juga mulai bisa untuk memberikan syafaat. Tapi yang pemegang utamanya ya Kanjeng Nabi. Pun tengeriku tinggal akan ngoten, masya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, makna Kanjeng Nabi niku sampai dawuh tang salah setunggale dawuh Kanjeng Nabi, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku itu untuk orang-orang yang suka melakukan dosa besar daripada umatku. Ini pentingnya awak dewi maca sholawat yo ngene iki, Pak. Sampai-sampai Kanjeng Nabi dawuh syafaati li ahlil kabairi min ummati. Pokoknya syafaat iki bakal tak kekno pisan nang umat-umatku sing sering nglakoni dosa gede. Itu kasih awak dhewe mean. Bicarane awak dhewe marek-marek nang Kanjeng Nabi. Pun niku ngendikaken ngoten. Cuma kalau versi tafsiran yang ada di dalamnya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli itu kan mengatakan man ittakhadha indar rahmani ahda, orang yang mengambil janji di sisinya Allah Ta'ala itu bukan ke orang yang bahasan seperti yang saya sebutkan tadi, tapi orang-orang yang sudah berkalimat syahadat, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Karena napa? Wa takdir anna haula la yastahiquna ayyashfa'a lahum ghairahum illa idza kanu qad ittakhadhu indar rahmani ahda at-tauhid wan nubuwah. Fa wajaba ayyakuna dakhilan tahtahu. Wa mimma yaqidu qaulana ma rawa Ibnu Mas'ud annahu alaihi salatu wa annahu alaihi salam qala li ashabihi dzata yaumin. Niki dadi diceritakan bahwa suatu ketika Kanjeng Nabi niku ndawuh dumateng para sahabate. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud, tengeri beliau dawuh, Kanjeng Nabi dawuh, ayajizu ahadukum ayyattakhidha kulla sabahin wa masa'in indallahi ahda. Apakah tiap-tiap dari kalian itu lemah, tidak mampu untuk mengambil setiap pagi dan setiap sore untuk mengambil janji di sisinya Allah? Artinya ya napa mengambil janji? Qalu wa kaifa dzalik? Maknanya bagaimana wahai baginda Nabi mengambil janji dari sisinya Allah Ta'ala di setiap pagi dan juga di setiap sore? Itu maksudnya bagaimana?
Kanjeng Nabi dawuh yaitu qala yaqulu kulla sabahin, kamu baca setiap subuh dan juga setiap sore, Allahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah inni a'hidu ilaika bi anni asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika wa anna sayyidana Muhammadan wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk fa innaka intakilni ila nafsi tuqarribuni minasyarri wa tab'aduni minal khair wa inni la asiku illa bi rahmatika faj'al li ahdan tuwaffinihi yaumal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Ya, ini hadis hampir sama persis yang kamu baca pas waktu subuh. Yang kamu baca waktu subuh itu kan sama ya, bacanya kayak seperti ini ya. Allahumma fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah. Kalau di sini cuma ada bahasanya ada sedikit bedanya. Ini ahadu ilaika bi anni asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika wa anna Muhammadan. Kalau bahasanya yang kamu baca biasanya wa anna sayyidana Muhammadan abduka wa rasul. Maka barang siapa yang mengucapkan kalimat yang sudah disebutkan ini tadi, dengar akan fa idza qala dzalika Allahu alaihi bitabi'in wa wada'a tahtal arsy fa idza kana yaumal qiyamah nada munadin ainal ladzina lahum indar rahmani ahdun fa yadkhuluna al jannah. Bakal dipanggil mana orang-orang yang telah mengambil janji di sisinya Allah Ta'ala, maka silahkan nanti mereka itu langsung masuk ke surga. Kan lek bahasane nang sing mbok waca piye to Pak, aku rada setengah lali to, aku juwarang melok yo. Ya Allah, inni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Sing itu Allahumma inni astaudi'uka hadhihi syahadah wa yali indallahi wadi'ah. Piye kelanjutan nep? Hatta yatawaffani 'alaiha. Enak tuh. Lali tuh. Sing awal-awal iki lho. Iki lho. Wa ana asyhadu bima syahidallahu bi wa asyhadullaha ala dzalika wa astaudiullaha hadhihi syahadah wa hiya li indallahi wadi'a as'alu hifdhaha hatta yatawaffani 'alaiha. Nah, ini lho. Yang mana intinya ini adalah membaca kalimat syahadat di waktu pagi dan di waktu sore. Itu termasuk golongannya orang-orang yang telah mengambil janji di sisinya Allah. Tengah dikiti ingin akan ngaten. Kelanjutannya wa qalu takhadar rahman walada laqad ji'tum syai'an iddah. Surat Maryam ayat 88 89 ilahuna wallahu alam bissawab.